Kembali di channel saya di Kreator. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara untuk memotong celana kolor atau celana boxer. Jadi dulu saya pernah buatkan video untuk celana kolor, tapi mungkin audio saya tuh kurang terdengar jelas. Kemudian untuk teman-teman yang belum tahu untuk size standar untuk celana kolor, bisa cek di video saya di sebelumnya. Kemudian jadi untuk membedakan video yang dulu pernah saya buat dengan video saat ini, sekarang kita membuat celana boxer atau celana kolor itu kita buatnya nanti dua warna, jadi kita pisah. Hal pertama yang akan kita buat di sini adalah size M, teman-teman ya. Jadi size M ini adalah size itu dari yang bisa dipakai itu dari size 31 kemudian ke size 33. Jadi hal yang pertama di sini adalah bagian pinggang ya. Jadi pertama itu pinggang, kemudian panjang, kemudian bagian pisa, pinggang, panjang, pisa, paha, dan lingkar bawah. Nah, di sini teman-teman yang ketika melihat video untuk size chart untuk celana kolornya itu kan tidak saya beri pinggul. Jadi kita buat saja di sini untuk pinggang 100. Ini pinggang pakai karet, teman-teman ya. Kemudian panjang di size chartnya kita buat 46. Kemudian pisa kita buat 64. Kemudian bagian paha kita buatnya 33 dan lingkar bawah adalah 24. Jadi ini adalah size M celana kolor. Size M celana kolor. Nah, untuk boxer itu hanya panjangnya saja yang berbeda ya. Saya sudah jelaskan di video untuk size chart atau tabel size untuk celana kolor atau celana boxer. Jadi hal yang pertama adalah kita siapkan dulu karton. Jadi kita siapkan karton secukupnya. Kemudian di sini kita buat dulu garis bantu. Jadi sebenarnya sistemnya itu sama, tapi nanti saya akan berikan ketika kita memecah pola celananya. Jadi mungkin teman-teman yang masih pemula itu biar nggak bingung ya. Jadi untuk cara memotong itu sebenarnya sama. Ketika teman-teman melihat saya memotong pola celana chino itu juga seperti ini. Hanya saja di sini kita akan mencoba untuk memecah pola bagian celananya. Nah, di sini sudah. Setelah ini seperti biasa kita tentukan panjang terlebih dahulu. Jadi di sini panjang 46 ya. Kita taruh 4 cm. Atau enggak kita taruh 4 cm ya. Dari bagian atas, kemudian kita jelujur ke titik 46 untuk hal seperti ini. Nah, kita buatnya 3 cm aja, teman-teman. Jadi 3 cm, nanti kan masuk ke bagian kampuhnya itu 1 cm. Jadi kita taruh dari bagian garis pertama ini 3 cm ya. Semoga bisa terlihat. Kita taruh di bagian garis paling atas, kemudian kita jelujur. Kita carinya 46. Kemudian kita tambah 4 cm untuk bagian kampuhnya. 3 cm bagian atas kita tarik meteran, kita titik 46, kemudian kita titik 50. Di sini kita garis seperti biasa. Jadi untuk terkadang sistem memotong orang-orang itu beda-beda ya. Kalau saya itu dari sini. Jadi kalau teman-teman melihat video saya ini, saya gambarnya itu dari tangan saya yang sebelah kiri. Jadi seperti ini. Kemudian hal selanjutnya, panjang sudah ya, kita titik panjang. Kemudian kedua kita tentukan bagian pisa. Jadi pisa itu 64. Pisa 64. Kita kurangin 8 untuk bagian pinggangnya. Kemudian kita bagi 2, kemudian kita naikkan 6 cm. Jadi hasilnya 64 kita kurangin 8 itu 56.
kita bagi 2, 28. 28 kemudian kita kurangi 6. Jadi hasilnya itu 22 ya. Nah, jadi 22 ini adalah titik turunnya pisa. Titik turunnya pisa dari bagian atas. Jadi di sini saya beri spidol warna merah agar teman-teman tahu bagian ini yang saya titik. Selanjutnya benar ya, 64 kita kurangi 8, 56. Kemudian kita bagi 2, 28, kita kurangi 6, 22. Kita titik 22 dari garis paling atas. Jadi seperti ini, dari garis paling atas ya. Kita titik 22. Seperti ini. Jadi untuk pola saya sendiri, untuk size ini tuh saya sarankan kan untuk teman-teman yang ingin memulai membuat produk atau membuat clothingan sendiri ya, atau membuat barang dagangan sendiri. Jadi size yang saya pergunakan ini sudah sangat bagus. Jadi untuk ketika ada orang yang belanja di toko saya. Kemudian setelah itu yang ketiga kita tentukan bagian paha. Jadi yang ketiga ini paha ya. Nah, di video untuk tabel saya sudah jelaskan. Jadi paha ini kan setengah ukuran. Jadi sebenarnya paha ini kan 66. Ya kan? Karena agar membedakan untuk bagian pisah. Jadi sebenarnya kalau kita nitiknya itu misalkan paha 66, kita kurangin 8 teman-teman. Tapi karena ini setengah paha, jadi kita kuranginnya 4 cm. Jadi semoga bisa dipahami. Pahanya kita kurangin 4. Jadi kalau teman-teman ngitungnya itu paha seperti ini, misalkan ya, teman-teman ngitungnya itu paha total keliling 60 berapa? 66 ya, 66. Jadi ya ini kita kurangi 8. Jadi sebaliknya. Jadi kalau di sini 33 kita kurangin 4 itu 29 ya kan. Kalau 66 kita kurangin 8 itu 66, kita kurangin 33 kita kurangin 4 itu kan 29. 33 kurangin 4 ya 29. Kalau 66 kita kurangin 8 berarti 58 ya. Ya. Jadi nanti biar nggak ada yang bertanya lagi, 58. Oke. Jadi kalau teman-teman yang naruh paha ini mengikuti saya setengahnya, jadi biar nggak bingung. Intinya sama saja kok, sama saja. Jadi di sini saya hapus dulu ya, biar nggak bingung. Nah di sini 33 kita kurangin 4 karena saya ngitungnya paha itu setengah lingkar. Tadi sudah ketemu di angka 29 ya. Kita titik 29 dari garis paling atas. 29. Kita titik 29. Kemudian yang bagian atas kita mundurin 5 cm. Kita titik asnya juga 29 14,5. Kemudian bagian pisah sama 29. Kita titik asnya. Kemudian ujung kita titik. Yang ini kita mundurin 3 cm. Semoga bisa dipahami. Seperti ini. Jadi yang ini 5 cm, yang ini 3 cm. Nah, ini hanya patokan. Kalau yang untuk atas ini hanya patokan. Kemudian bagian bawah kita titik juga 29 dari garis paling pinggir ya. Kita titik asnya, kita mundurin 1 cm. Jadi kan 14,5. 14,5 itu di sini. 14,5 itu di spidol warna merah. Kita mundurin 1 cm. Jadi 15,5 di sini. Nah, garis spidol hitam yang kita pakai. Kemudian di sini kita menentukan bagian pinggang. Nomor 4 pinggang adalah 100. Jadi untuk size yang terbuat dari karet, kita bagi aja 4. Kita bagi 4, maka hasilnya itu 25 ya. Nah, 25 ini kita titik dari bagian ujung. Jadi bagian sini tidak kita masukkan 1,5 cm karena ini pakai karet.
Jadi kita titik aja dari garis paling pinggir sini yang saya tunjuk ini, kita titik 25. Nah, ini kan tadi kita mundurin 5 cm. Kita titik aja 25-nya tepatnya di mana? Jadi di sini. Ini ya. Semoga bisa terlihat. Kemudian bagian ini dan ini kita pertemukan. Seperti ini. Nah. Jadi di sini kita beri penanda ya, 25. Kemudian untuk bagian sini kita bisa kita naikkan mungkin di 6 cm atau enggak 5 cm bebas. Saya ini buatnya 6 cm. Kemudian bagian ini kita buat lekuan di bagian pahanya. Jadi seperti ini. Kita buat lekuan. Jadi lebih enak itu teman-teman menggunakan kapur ya. Karena kalau menggunakan spidol itu kadang kalau yang belum terbiasa itu susah. Ini saya coba terangkan dengan spidol ya, tapi mungkin sedikit agak belok. Nah, kurang lebih seperti inilah. Nah, semoga bisa terlihat. Jadi mungkin kalau kurang cekung ya teman-teman tambahin sendiri. Jadi sini saya pakai spidol warna merah. Saya sedikit benerin untuk bagian lekuannya. Nah, seperti ini. Kemudian hal terakhir kita tinggal menitik bagian bawahnya. Jadi lingkar bawah tadi nomor 5 bawah ya. Bawah itu 24, di sini sama. 24 kita kurangin 2 cm. Jadi hasilnya itu 22. Di sini sama, kalau kita ngitungnya kita total keliling. Jadi hitungnya bagian bawah ini sama ya, kita ngitungnya tuh setengah bagian paha. Jadi semoga bisa dipahami. Bagian paha dan bagian bawah itu saya nguranginnya 2 cm. Kemudian langkah selanjutnya kita tinggal menitik bagian bawah. Jadi 22 kita titik asnya. 22 tengahnya adalah 11. Kita taruh di as yang kita tandai tadi. Kita titik aja. Kemudian kita titik 22. Di sini teman-teman tinggal mempertemukan bagian paha dan bagian bawah dengan menggunakan garis lengkung seperti ini. Kemudian untuk bagian bawah kita miringin sedikit. Nah, lalu kita pertemukan juga bagian ini dan bagian sini. Di sini saya akan balik kartonnya teman-teman karena meja saya kecil. Nah, di sini teman-teman langsam aja. Jadi kita kira-kira sedikit agak bentuk bulat. Oke, di sini adalah tampaknya. Kemudian untuk memudahkan kita ketika memotong, di sini kita titik aja mungkin di 4,5 cm. Ini hanya garis bantu ya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini saya akan buat garis putus-putus saja. Nah, seperti ini. Kita sekarang memotong untuk bagian pola bagian depannya. Jadi mungkin teman-teman yang masih bingung, silahkan bertanya di kolom komentar. Nanti saya bantu untuk menjawab ketika teman-teman ada yang masih bingung. Jadi yang kita potong ini adalah size M. Kalau size M untuk celana kolor. Kemudian bagian sini kita naikkan ya. Ini hanya penanda ketika kita garis lekuannya ini. Di sini sama, kita tambah kampuh 1 cm. Kemudian kita potong juga bagian pisah. Ini sama, kita potong. Kalau bagian bawah ini saya buatnya itu kurang lebih di angka 8 mili. Kemudian kita bentuk kurang lebih seperti ini. Lanjut sampai ke bagian atas.
Oke, sampai sini semoga bisa dipahami. Jadi ini adalah size M. Size M ya. Untuk celana boxer lah saya bilangnya. Nah, nanti di sini kita akan belah bagi dua ya. Jadi teman-teman titik aja untuk bagian atasnya. Jadi saya ibaratkan seperti ini. Ini adalah garis kampuh ketika ban pinggang masuk. Oke. Kemudian kita bagi dua. Nah, untuk membagi duanya, kan ini kita buat karet itu 4 cm lebar karetnya. Jadi kita titik 4 cm dari garis yang berwarna merah. Semoga bisa terlihat. Mungkin saya akan zoom sedikit. Nah, dari garis berwarna merah kita titik 4 cm. Oke. Kita titik 4 cm. Kemudian teman-teman jelujur sampai ke bagian lipatan bawah. Jadi di sini ketemu angka berapa? 46 cm. Kita titik tengahnya. Jadi di sini ketemu angka 23 ya. Kita titik 23. Seperti ini. Kemudian untuk bagian ujungnya juga sama. Kita taruh 4 cm di garis paling atas. Kemudian kita titik 23 cm-nya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini saya akan beri spidol warna merah. Jadi di sini adalah putusan untuk badan depannya. Nah, oke. Nanti saya akan peragakan juga untuk tutorial cara menjahitnya. Jadi sampai sini mungkin bisa dipahami. Mungkin teman-teman yang masih bingung silahkan bertanya di kolom komentar. Dan sekarang kita lanjut ke bagian 2 untuk memotong pola celana boxer bagian belakangnya.